tiba-tiba satu gedung, satu Stadion. stadion ada Bu. Saat Welcome to Counter Attack. Kemarin kita nonton bareng nih, Iya. ya kan? Atmosfer pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain. Pertama gue mau bilang makasih, lu udah ajak gue nonton. Terus walaupun kita datangnya agak mepet-mepet ya, Iya. gila sih. Itu bener-bener yang namanya stadion isinya merah semua. No space satupun Tidak ada space. untuk pendukung lawan ya. Benar. Itu pertama kali saya nonton timnas dan kita hampir mencapai 70.000 penonton. 70.000 ya, iya. Hampir ya. Ya. Koreografinya keren banget loh. Bagus, yes. Terus ada salah satu koreografi yang Garuda Benar, ya. Garuda. Besar banget. Iya. Itu yang bikin dunia tuh terpana ya. Dengan Benar. apa yang dilakukan sama supporter atau Supporter pecinta tim nasional kita. Ultras kita. Top banget GBK ya. atmosfernya. Top Gila banget. bro, gue sampai merinding bro. Pasti, apalagi Gua yang merinding. di lapangan. Sekarang tuh yang lebih fenomenalnya lagi adalah pendukung-pendukung kita tuh sudah mulai bercampur ya. Yes. Dulu kan Diverse, wanita lebih diverse sekarang. Iya, wanita-wanita tuh dulu takut lah ke lapangan. Benar. Kalau sekarang wanita udah banyak datang ke lapangan. Terus yang tiba-tiba menjadi pengamat sepak bola juga banyak. Benar. Sekarang, ya kan? Banyak Salah banget. satunya kita mungkin berdua, ya kan? Lu ada catatan tersendiri buat permainan Indonesia kemarin lawan Bahrain? Ya, menurut saya dengan pemain-pemain yang kita naturalisasi, ya sangat jelas kualitas kita juga meningkat banget. Meningkat ya? Ya, tapi dalam semua hal pasti ada pros and cons-nya. Apa tuh Ya. bro? Menurut saya sendiri ya prosnya secara jangka pendek emang kita punya progres akan cepat banget. Betul Tapi banget ya. untuk jangka panjang yang kita, menurut saya sebagai coach juga di grassroots, dari segi pro ball juga, kita mesti lebih ada investasi juga dari PSSI ke grassroots. Oke, catatan Iya. bagi federasi ya. Dari federasi dan juga grassroots dan infrastruktur, ini dua. Menurut saya kalau kita bisa menjalani dua paralel kayak gini akan sangat luar biasa. Kita bisa mencontohi kayak Jepang. Jepang iya. juga hal kayak gini, mereka aja bisa produce ya. Pemain-pemain sekarang Liga Champion. Iya. Jadi menurut saya kalau kita bisa bareng nih dua-duanya. Naturalisasi, timnas, grassroots, untuk longevity, untuk long term goals-nya dapat juga. Oh, berarti dari federasi itu at least sekarang bergerak di bidang di yang usia senior untuk visi misinya menuju Piala Dunia, Benar. tapi nggak lupa sama grassroots-nya. Benar. Sebab Ya. itu kita punya regenerasi. Kemarin kita nonton ada beberapa pemain, menurut gua penilaiannya cukup positif banget, Iya, ya kan? Contohnya kayak si Joy Pelupesi ya, benar. yang baru debut, Benar. itu walaupun usianya sudah tidak muda ya, Iya. 31 tahun, tapi menurut gua dia Tapi keren banget sih. usia seperti itu main juga seperti nomor 6 ya. Ya. Itu sangat mature. Mature Mature. dalam hal gimana? Ambil keputusan gimana kita juga bisa kontrol irama pertandingan. Dari hal-hal itu sangat membantu dan menjadi sosok untuk pemain-pemain lokal kita. Ini yang kita cari, pemain-pemain naturalisasi kita yang levelnya sesuai, menjadi sosok dan contoh supaya anak-anak lokal kita juga bisa lebih baik lagi. Nyontoh ya, jadi figur. Benar. Cuma kalau gue lihat dari performance dia mereka main, terus Joe Pelupesi terutama pada saat main itu kemarin, itu gue lihatnya disiplin banget sih. Sangat Ditambah dia disiplin, memiliki ya. postur tubuh yang ideal. Ideal. Ya. Sangat ideal, terus kelihatan di lapangan tuh, kalau gue nonton di TV, itu kayaknya sama rata aja gitu Iya. ya kan. Tapi begitu Kelihatan. gue datang, Kelihatan. itu kelihatan. Gue lihat di lapangan, wah, Sebab di TV itu kan frame by frame ya. Yes. Jadi ini kelihatan banget off the ball movement-nya,
off the ball positioningnya, Iya. seperti yang saya bilang tadi juga sangat mature banget, dan leadernya juga kelihatan tuh, Iya. leadership skillnya. Betul, dan gue lihat juga kemarin Justin Hubner, Menurut Bang saya salah Ijes, satu pemain man of the match, Rido. Hubner. Iya, Yes. tiga palang Benar. pintu untuk pertahanan kita tuh gila tuh, bro. Mereka bisa mengambil keputusan yang benar dan tanggung jawab yang sangat berat, main bertiga di Iya, belakang iya. tapi jadi sangat like kayak tembok gitu Tembok, bertiga. Saya sangat ngefan banget sama Rizky Ridho. Menurut saya itu emang future ya anak Future. lokal kita. Tapi yang satu saya dari dulu juga ngefan adalah Kambuaya. Kambuaya yang Ya, masuk babak kedua itu selalu saya suka banget sama cara dia, sebab personality-nya juga sangat pendiam orangnya ya. Iya. Di luar lapangan juga selalu fokus diri sendiri dan gimana bisa membantu tim. Jadi enak banget kemarin pas dia masuk ya, berani, pede. Hampir satu assist ya dia. Hampir satu assist. Cuma sayang ya. Sayang banget. Tapi itu emang sepak bola sih. Iya. Dimana momen-momen yang ya semestinya bisa jadi peluang gol, nggak gol, yang tadinya juga dari kesempatan yang sulit bisa menjadi gol juga. Iya. Cuma sayang aja, maksudnya harusnya ada lebih dari 2 gol menurut gue ya. Sayang. Tasya. Soalnya gimana pun juga kemarin sebenarnya permainan Indonesia sudah sangat rapi sekali. Rapi. Sudah sangat ada peningkatan dibandingkan pada saat bermain melawan Australia di Sydney kemarin. Dan beberapa pemain menjadi tren positif. Marcelino babak pertama dia cukup bagus, Iya. babak kedua ya menurut saya lumayan, Iya. tidak terlalu jelek-jelek banget. Cuma kalau menurut saya Marcelino sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Kemudian balik lagi ke Ridho ya. Iya. Kemarin dia di babak kedua itu kakinya tuh kalau nggak salah betisnya atau apa itu udah cedera gitu Iya. ya kan. Tapi fighting spiritnya itu Iya. harus kita akuin dan harus kita berikan applause Apresiasi. luar biasa Iya. ya kan. Karena dia dalam kondisi yang cedera tetap mau main gitu. Dia masuk, dia ngomong kan langsung sama Iya. kita, lihat banget ya. Kalau misalnya kemarin kita duduknya di mana? Jangan sombong. VVIP ya. Jadi kita kelihatan tuh Iya. di belakang bench Iya. timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Kalau dia datang ke Patrick Kluivert kan, Iya. si coach, dia bilang nggak tahu ini yang gua tangkap ya. Mantap. Dia masih bilang, oke untuk lanjut. Dia masih oke untuk lanjut, tapi dia nggak bisa di belakang. Iya. Dia bisa minta main di depan, Mhm. minta digantikan oleh pemain lain. Iya. Kalau dia bilang kakinya sakit, minta switch belakang gitu. Iya. Terus akhirnya dia di depan kan. Iya. Dia sama Kambuaya sama saya lupa. Itu sama Sananta ya Iya. kan bertiga. Yang lain tuh di belakang bertahan gitu Iya. kan. Itu kalau nggak salah tinggal sisa 8 menit atau 10 Iya. menit ya. Cuma kalau dari yang gua sendiri rasakan, fighting spirit itu membuat dia itu tetap untuk fight agar Indonesia itu tidak seri ataupun tidak kalah. Iya. Dan dia mengorbankan, Nggak kebobolan. Intinya dia bro, lu 3 poin. Lu main dalam kondisi yang cedera. Untuk lari pun susah, bro. Pasti. Tapi dipaksain. Iya. Itu damage-nya kayak apa di kaki gitu ya. Iya. Gua kagum. Iya. Ujung tombak kita, striker kita, Ole Romani. Romney. Si pencetak gol ya. 2 game 2 gol. 2 game 2 gol. Yang menjadi catatan buat gua adalah screening bolanya bagus. Benar. Kontrol bolanya bagus. Penempatan posisinya bagus. Terus dribblenya bagus. Indonesia, sorry, mohon maaf buat striker-striker yang lain, nggak ada bermaksud untuk mendiskreditkan, nggak ada. Gua besar dari zaman tim nasional Indonesia, waktu itu ada Rocky Putirai, Yes. kemudian era Primavera, Kurniawan. Kurniawan. Dan apa yang dilakukan sama Ole Romani, waktu itu gue inget banget, Kurus, atau Bang Kurus ya, Bang Kurniawan, itu permainannya itu walaupun kecil, tapi kayak gitu. Iya. Screening bolanya bagus, speednya kencang, dribblenya bagus, Iya. terus finishingnya bagus banget. Ditambah ya, ini striker badannya gede bro. Benar. Tinggi gue 186 ya, 186. Ale Romini itu 185 bro. Iya. Apalagi yang sangat
yang sangat positif banget ya, yang saya juga lumayan kagum juga. Banyak dari mereka baru mengenal, saling mengenal iya, nih. betul. Itu susah banget chemistry-nya. Ya. Dan mereka ini ya dengan kesabaran yang sangat tipis dari Iya. netizen, gimana mereka bisa produce Iya. game after game ya, baru naturalisasi langsung game dan bisa kompak seperti itu hal yang sangat luar biasa. Saya juga berharap ke depan lawan Cina kita bisa fight juga di GBK seperti ini dan lebih banyak peluang kita bisa ambil. Iya. Tapi seberapa yakin lo dengan komposisi pelatih nih ya? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Lanzat, terus sama satu direktur ininya Jordi Cruyff ya, Jordi yang baru Cruyff. didatangkan. Lo Iya. Belanda connection ini menurut lo gimana? Menurut saya sih ini hal sangat luar biasa positif juga. Kenapa? Sebab ini adalah orang-orang yang sudah melakukannya gitu. Jadi Percayain aja. trust the process. Ini prosesnya pasti lama. Sebab Iya, pemain iya, ini semua baru gitu, perlu chemistry. Tapi yang saya juga ambil dari hal ini adalah apa yang dia bisa memberi ke pemain lokal kita. Supaya balik lagi nih, kenapa saya ngomong lokal, kenapa tadi saya ngomong grassroots juga, jadi semuanya transisinya untuk regenerasi. Jadi lo yakin ya untuk progres, yang penting kita Sangat sabar yakin, aja ya. saya sangat yakin. Yang penting kita sabar. Harus bersama. Nah, Buk, tadi kan pemain terfavorit yang naturalisasi oleh striker nomor 9 kita. Kalau pemain lokalnya siapa? Yang pernah timnas nggak lama yang lalu dan tidak dipanggil. Yang bisa jadi potensi. Bisa jadi potensi. Untuk masuk ke line up saat ini. Kayak kemarin Asnawi tidak ada di line up. Gue lebih ke ini ya, lebih ke gelandang ya. Iya. Gue lihatnya Egy sih. Egy. Gue ingin banget ngeliat Egy lagi bermain. Tapi jujur, karena dia cedera, Iya. ya kan dia nggak bisa dipanggil kembali. Lagi banyak pedal tuh Egy. Cederanya di pedal apa di bola, bro? Nggak tahu nih. Prediksi lo lawan Cina nanti di kandang? Prediksi saya sih kita menang 1 gol sih. Selisih 1 gol kita menang. Selisih 1 gol? Iya. Berarti at least kita menang lah ya. At least kita menang. Seandainya nih kita berandai-andai nih, bro ya. Iya. Indonesia lolos, ya kan? Iya. Ke Piala Dunia di Amerika ya kalau nggak salah ya. Amerika, Kanada, Meksiko. Ya. Kira-kira hal tergila yang akan lo lakukan apa kira-kira? Hal tergila, misal? Nggak tahu sih kalau tergila, tapi pastinya kita mesti berangkat sih. Nah, ini ada satu lagi nih yang bikin gue tuh curious, Iya. penasaran gue, karena pada saat nih pertandingan udah pada selesai, Iya. ya kan? Kita udah euforia semuanya, gue udah happy banget, pokoknya semua orang udah wah Indonesia bla bla gitu ya pokoknya. Terus tiba-tiba satu stadium itu ada suara bu gitu. Itu jujur ya, gue sendiri bingungnya adalah ini kita tuh Baru menang. Iya. Kok tiba-tiba itu kenapa ya? Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya?